penggerak, tegak, bergerak. menggerakkan. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Dengan saya Vivi Detika Hutria dari SD 21 Payakumbuh. Saya Anis Rindrayati dari SMK Negeri 2 Payakumbuh. dan saya Ilham Ilhai dari SMK 4 Payakumbuh. Baik, di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Ani. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Ani hari ini? Alhamdulillah Bu Pipi sehat. Gimana kabarnya Bu Pipi? Alhamdulillah baik juga Bu Ani. Bu Ani akan melakukan coaching pada hari ini ya? Iya Bu Pipi, saya akan melakukan coaching hari ini. Baik Bu Ani, sebelum Bu Ani melaksanakan coaching beralur tirta, saya sebagai observer akan mengamati pelaksanaan coaching Bu Ani. Jadi ada beberapa hal yang akan saya amati dan nilai, diantaranya yang pertama yaitu pada saat coaching saya sebagai observer akan mengamati alur tirta yang dilaksanakan oleh Bu Ani dengan menggunakan rubrik penilaian sesuai dengan alur tirta, di mana nanti Bu Ani pertanyaan berbobot yang diberikan Bu Ani kepada coachi, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Selain itu harus tergambar nanti di saat coaching, prinsip-prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Pipi. Oke Bu Ani, jadi sebelum melakukan coaching, izinkan saya sebagai observer untuk bertanya beberapa hal ya Bu Ani. Baik Bu Pipi. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Bu Ani adalah kompetensi coaching apa yang akan Bu Ani lakukan? Kompetensi yang akan saya lakukan dalam coaching kali ini tentunya saya ingin kehadiran penuh, satu, yang kedua dengan pertanyaan yang berbobot, yang ketiga dengan mendengarkan aktif Bu Pipi. Saya ingin semuanya dilakukan. Ya. Oke Ibu Ani, yang pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Ibu lakukan? Dalam hal ini saya akan khusus mengembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke Ibu Ani, pertanyaan saya yang ketiga, indikator pengembangan ingin dicapai Bu Ani dari proses coaching kali ini apa ya Bu Ani? Tentunya Bu Pipi, dalam kali ini saya ingin coaching nanti bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang sedang dialaminya Bu Pipi. Baik Ibu Ani, semoga semua yang telah direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik dalam coaching kali ini ya Bu. Silakan Ibu Ani melakukan coaching dengan Pak Ilham. Oke, terima kasih Bu Pipi. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Bu Ani. Apa kabarnya hari ini Pak Ilham? Alhamdulillah sehat selalu. Bu Ani bagaimana? Alhamdulillah sehat. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu untuk melakukan coaching yang sudah kita sepakati kemarin. Ya Bu, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching pada hari ini. Saya ingin menceritakan sedikit masalah saya pada kelas akhir ini. Baik Pak Ilham, sebelum kita mulai, apa yang ingin Pak Ilham capai pada pertemuan kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi Bu agar bagaimana supaya siswa itu lebih bersemangat dalam pembelajaran dan juga mereka menyadari pentingnya tugas dalam pembelajaran. Tujuannya sangat Ya. baik Pak Ilham. Mari kita sama-sama mencari strategi yang efektif untuk mengatasi masalah ini.
Nah, sekarang coba Pak Ilham ceritakan lebih detail lagi permasalahan yang sedang mengganggu Pak Ilham di kelas. Oke, jadi begini Bu Ani, saya sudah mencoba berbicara seperti memberikan pengingat, memberikan nilai tambahan untuk siswa supaya mereka semangat dalam melakukan tugas. Oke. Dan tepat waktu juga sudah bicara dengan orang tua mereka, tapi masalahnya tetap berlanjut Bu Ani. Mereka masih tetap abai dengan kewajiban membuat tugas. Oke. Selain itu, apa yang menurut Pak Ilham menjadi penyebab utama siswa yang tidak mau mengerjakan tugas itu, Pak? Mungkin kalau saya menilai karena mereka mungkin merasa materi pelajarannya terlalu susah mungkin Bu. Jadi tidak menarik dan mereka lebih suka dengan kegiatan di luar sekolah. Oh, gitu. Baiklah Pak Ilham, berdasarkan identifikasi masalah tadi di atas, mari kita buat rencana tindak lanjut kita sama-sama apa yang akan Pak Ilham lakukan untuk mengatasi masalah ini. Oke, mungkin begini Bu, kalau saya punya sedikit rencana. Itu pertama mungkin saya akan coba membuat tugasnya lebih menarik Bu. Misalkan dengan memberikan tugas yang lebih kreatif atau yang kontekstual sesuai dengan kehidupan mereka masing-masing. Atau kedua mungkin saya coba memberikan tugas tambahan seperti mengadakan sesi belajar kelompok atau bimbingan individu. Oke, bagus sekali Pak Ilham idenya. Kira-kira selain dua rencana itu tadi, masih adakah ide yang lain Pak? Sepertinya ada sih Bu. Saya akan coba mungkin membangun komunikasi dengan siswa untuk meminta mereka supaya menyampaikan kesulitan dalam pembelajarannya. Misalkan mereka ada kesulitan materi, bisa mereka sampaikan kepada saya gitu. Juga saya bangun kolaborasi dengan orang tua dan BK supaya bisa sama-sama memantau siswa supaya lebih peduli dengan kewajiban tugas-tugas tadi. Gitu. Baik sekali rencana-rencana Pak Ilham yang sudah disampaikan tadi. Ada ide yang lain lagi? Saya juga punya sedikit ide Bu, itu bagaimana kalau kita coba pendekatannya lebih personal. Misalnya dengan wawancara dengan mereka, dengan siswa yang biasanya seringkali tidak membuat tugas, kita juga ingin tahu apa alasan mereka seperti itu. Jadi dengan setelah kita mengetahui alasannya, kita bisa mencari tahu solusinya nanti. Baik sekali Pak Ilham. Sekarang sudah ada beberapa rencana yang akan kita laksanakan. Nah, dari rencana-rencana tersebut, kira-kira Pak Ilham mana yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan dalam waktu dekat? Saya akan coba Bu memulai dengan membuat tugasnya yang lebih menarik dan meningkatkan komunikasi dengan siswa. Mungkin tugas-tugasnya mungkin kita sesuaikan dengan kebiasaan gaya belajar mereka Bu. Oke. Nah, kira-kira kapan itu akan Pak Ilham lakukan? Cepatnya sih Bu. Saya akan coba pada saat jam minggu depan Bu. Pas secepatnya mungkin tepatnya pada minggu depan ketika jam pelajaran nanti Bu. Nanti kira-kira Pak Ilham kapan berencana untuk mengevaluasi keefektifan dari rencana yang dilaksanakan tersebut? Tentunya saya akan coba membuat evaluasinya Bu, misalkan dalam waktu sekali 2 minggu setelah pembelajaran. Jika ada perubahan yang signifikan, saya akan coba lanjutkan dengan rencana lain. Tapi jika misalkan nanti tidak ada perubahan, mungkin saya kembali mengevaluasi apakah yang salah dengan metode ataupun asesmennya Bu. Oke, bagus sekali Pak Ilham. Saya akan selalu mendukung apa yang dilakukan Pak Ilham. Saya yakin Pak Ilham bisa, dan jangan ragu untuk menghubungi saya jika dibutuhkan. Oke Bu, saya merasa senang Bu dan lega dengan diskusi ini ataupun berbagi cerita dengan Ibu. Mungkin terima kasih Ibu atas waktunya. Saya jadi lebih semangat dan yakin saya bisa untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi saat ini di kelas. Oke, Pak Ilham, saya juga merasa senang sudah bisa berbagi cerita dengan Pak Ilham. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat. Semangat ya Pak. Ya, Pak. Baik Bu. Nah, sekarang masih adakah yang mau dibicarakan Pak Ilham? Untuk sesi kali kita cukup Bu. Saya akan coba lakukan rencana prioritas saya dulu. Semoga saya bisa melakukannya dan mohon bantuannya jika nanti saya kesana lagi Bu. Baik Pak Ilham, saya siap membantu. Baik, kalau begitu mari kita tutup coaching kita hari ini. Semoga
rencana-rencana yang telah disepakati tadi berjalan dengan lancar. Nah, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ani. Waalaikumsalam Bu Pipi. Baik Bu Ani, tadi Bu Ani sudah melakukan proses coaching dengan Pak Ilham. Jadi sebelum penutupan ini Bu Ani, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ani. Oke, baik Bu Pipi. Ya Bu Ani, pertanyaan pertama, apa saja indikator yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator yang diinginkan? Tadi pada saat coaching saya melakukan dengan alur tinta, yaitu menanyakan tujuan yang ingin dicapai dari pertemuan coaching tadi. Yang kedua, mengidentifikasi masalah-masalah apa yang dialami oleh coach, kemudian rencana aksinya apa, dan yang terakhir mungkin komitmen atau tanggung jawab yang akan diperankan oleh coach. Oke Ibu Ani, tadi saya sebagai observer melihat dan mendengarkan tadi bahwa Ibu Ani sudah bisa membantu Koci dalam menemukan solusi dari permasalahan. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Ani sudah berusaha menggali Koci dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Oke, alhamdulillah kalau begitu Bu Pipi. Oke, Ibu Ani, kemudian pertanyaan terakhir dari saya. Kompetensi apa lagi yang akan Bu Ani kembangkan dari hasil coaching yang sudah Ibu Ani lakukan ini? Baik Bu Pipi, dari coaching yang sudah lakukan tadi, saya akan belajar dan berlatih lagi dalam memberikan pertanyaan berbobot terhadap coaching, sehingga saya lebih bisa menggali lebih dalam lagi dalam menemukan solusi-solusinya. Oke Ibu Ani, mudah-mudahan kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Pipi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Pak Ilham. Salam Bu Ani. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat selalu Bu Ani. Oke, alhamdulillah saya juga baik. Hari ini Pak Ilham ada jadwal coaching ya? Ya, betul. Oke, dengan siapa Pak Ilham? Dengan Bu Pipi. Oke, nah pada saat coaching nanti antara coach dan coachi, pelaksanaannya saya sebagai observer akan melakukan pengamatan dan penilaian, tentunya dengan rubrik penilaian yang sesuai dengan alur Tirta ya Pak. Jangan lupa nanti harus ada prinsip-prinsip coaching di mana ada kemitraan, ada prosesnya yang kreatif dan memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Baik Bu Ani. Nah sebelum dilaksanakannya coaching dengan Bu Pipi, Pak Ilham, izinkan saya mengajukan beberapa hal kepada Pak Ilham. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Ilham kembangkan dalam proses coaching nanti? Oke, baik Bu Ani. Jadi pada coaching nanti, kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah presence. Oke. Mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, yang kedua Pak Ilham, pertanyaan saya, kompetensi apa yang kira-kira spesifik akan Pak Ilham kembangkan? Oke, untuk kompetensi spesifiknya Bu, saya akan coba kembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot tadi. Oke. Nah, yang terakhir Pak Ilham, pertanyaan dari saya, indikator mana yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti dengan Bu Pipi? Nanti pada saat coaching dengan Bu Pipi nanti saya coba untuk menemukan solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang akan dihadapinya. Oke, berarti sudah 3 pertanyaan ya Pak Ilham ya. Mudah-mudahan proses coachingnya nanti berjalan lancar.
tentunya ada alur tirtanya dengan baik dan semua tujuannya juga tercapai. Mungkin itu dulu saya sebagai observer. Pak Ilham, selamat melaksanakan coaching dengan berpipi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Ilham. Salam Bu Vivi. Alhamdulillah Pak Ilham, kabar baik. Tapi hari ini saya ada sedikit permasalahan nih Pak Ilham dengan kelas saya. Apa saya boleh meminta bantuan kepada Pak Ilham untuk mencarikan solusi tentang permasalahan saya, Pak Ilham? Ya tentu Bu, dengan senang hati. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang masalah apa ya Bu? Dan tujuan Bu Vivi dalam coaching kali ini seperti apa ya? Iya Pak Ilham, kebetulan saya sekarang mengajar di kelas pemasaran ya Pak Ilham ya. Jadi pada akhir-akhir ini saya melihat banyak sekali siswa-siswi saya yang terlambat datang ke kelas Pak Ilham. Jadi itulah tujuan saya untuk melakukan pertemuan dengan Pak Ilham hari ini untuk mencari permasalahan solusi siswa saya yang sering terlambat masuk saat jam saya mengajar. Oke, baik, itu tujuan yang bagus sekali Bu Vivi. Mari kita lakukan proses coachingnya. Ya Pak Ilham. Jadi yang pertama, bisa Bu Vivi ceritakan lebih detail tentang masalah siswa terlambat ini seperti apa yang Ibu hadapi? Baik Pak Ilham, jadi siswa saya ini sering datang terlambat ke sekolah Pak Ilham. Jadi rata-rata mereka ini terlambat 15 sampai 30 menit. Jadi mungkin agak mengganggu saat jam pembelajaran saya Pak Ilham. Oke, kira-kira Ibu sudah mencari tahu apa masalahnya? Iya Pak Ilham, saya sudah memanggil dan menanyakan alasannya. Jadi rata-rata mereka ini terlambatnya 15 sampai 30 menit Pak Ilham. Jadi kalau untuk penyebabnya beragam Pak Ilham. Yang pertama ada siswa saya karena bangun telat. Jadi ada yang karena rumahnya jauh dari sekolah, ada juga yang jadi mereka harus membantu orang tua mereka dulu di rumah. Jadi untuk ke sekolah datangnya terlambat gitu Pak Ilham. Oke, cukup Ibu ya. Jadi kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Iya Pak Ilham, jadi saya sudah mencoba berbagai cara seperti menegur mereka, melaporkan mereka ke wali kelas, dan juga saya juga menanyakan kepada guru BK. Setelah itu saya juga menyampaikan kepada orang tua mereka melalui WA group. Namun masalah ini masih belum bisa teratasi Pak Ilham. Ya. Jadi sekarang artinya Ibu sudah mengetahui masalahnya seperti apa ya. Nah, jadi sekarang kita coba bahas mengenai rencana aksi Bu Vivi. Untuk mengatasi masalah ini, apa kira-kira rencana aksi Ibu? Iya Pak Ilham, jadi saya sudah mulai memikirkan beberapa rencana aksi yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya mungkin akan membuat keyakinan kelas tentang kedisiplinan waktu murid-murid saya masuk ke dalam kelas. Dan yang kedua, saya juga akan menjadwalkan pertemuan rutin dengan orang tua melalui daring, dan saya juga melibatkan nanti guru BK serta wali kelas. Dan kemudian saya juga akan memberikan penguatan-penguatan dan motivasi kepada siswa saya yang terlambat datang. Oke, bagus sekali Bu. Sudah cukup jelas rencana aksinya. Nah, kira-kira apa lagi yang akan dilakukan? Iya Pak Ilham, mungkin saya perlu memastikan bahwa keyakinan kelas baru tersebut bisa diterapkan secara realistis. Kemudian saya juga perlu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua mereka. Jadi orang tua mereka ini bisa mendukung rencana saya. Setelah itu saya juga perlu memberikan motivasi kepada siswa agar mereka bisa termotivasi Pak Ilham untuk bisa datang ke sekolah tepat pada waktunya. Oke, mantap ya. Nah, jadi kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana tadi? Ya, insya Allah besok pagi Pak Ilham. Kebetulan saya juga ada kelas, jadi besok rencananya saya akan melakukan rencana aksi. Oke. Sekarang kita coba untuk menentukan tanggung jawab masing-masing Bu. Iya Pak Ilham. Saya akan bertanggung jawab Pak Ilham untuk membuat keyakinan kelas yang baru, dan seluruh siswa saya juga akan melakukan evaluasi bersama orang tua mereka, guru BK dan wali kelas terhadap rencana aksi yang akan saya lakukan ini.
Oke Bu Bibi, saya akan selalu terus mendukung Bu Bibi dalam penerapan rencana sini. Dan jika ada kesulitan nanti jangan ragu untuk menghubungi saya lagi. Oke, terima kasih Pak Ilham. Insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah saya ini. Baik, sesi coaching kita pada hari ini selesai. Semoga rencana si Bu Bibi bisa dilaksanakan dengan baik sehingga tidak lagi masalah keterlambatan ke sekolah. Oke, terima kasih Pak Ilham. Saya akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Bu Ani. Tadi Pak Ilham sudah melakukan proses coaching ya dengan Bu Pipi. Sebelum penutupan ini saya ingin menanyakan beberapa hal terhadap proses coachingnya Pak Ilham tadi. Izinkan saya ya Pak ya. Oke Bu, siap Bu. Yang pertama, apa saja indikator yang sudah Pak Ilham lakukan tadi pada saat coaching dilakukan dengan Bu Pipi? Oke Bu, jadi tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Bibi. Pada waktu coaching tadi, saya sudah melakukan coaching tadi dengan menanyakan pertama adalah sudah sesuai dengan alur ceritanya Bu. Oke, ya. Kemudian juga sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, dan jelasin tentang jawabnya dengan menggunakan alur cerita. Oke. Dan kemudian juga saya juga menggali coaching untuk dapat menceritakan apa masalah-masalah dia di kelas, dan coach bisa menemukan sendiri solusi dari masalah-masalah yang dihadapinya. Baik Pak Ilham, saya pun tadi sebagai observer sudah mengamati dan sudah melihat, mendengar apa proses coaching yang dilakukan Pak Ilham kepada Ibu Pipi, di mana Bu Pipi sebagai coach sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Juga proses alur tirtanya juga sudah nampak, dan Pak Ilham juga berusaha menggali Koci dengan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi dilakukan sudah dengan prinsip coaching udah ada kemitraannya dan lain sebagainya. Oke, kemudian pertanyaan terakhir saya untuk Pak Ilham, kompetensi apa lagi yang akan Pak Ilham kembangkan dari coaching yang sudah dilakukan tadi? Jadi Bu Ani, sesuai dengan hasil coaching tadi, saya akan kembali belajar dan berlatih lagi bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali lebih dalam lagi coaching dan menemukan solusi dari masalahnya. Oke, baiklah Pak Ilham. Mudah-mudahan ke depan kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam Pak Ilham. Oke, tadi saya sudah tadi Bu Vivi sudah melakukan coaching dengan Bu Ani ya. Nah, jadi sebelum penutupan ini, saya akan coba sedikit menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Vivi ini. Oke, Pak Ilham, siap. Oke. Yang pertama Bu, jadi apa saja indikator yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator tadi yang diingat sebelumnya? Iya, baik Pak Ilham. Pada waktu coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi dengan menggunakan alur tirta tersebut, saya dapat menggali Bu Ani untuk menceritakan masalah-masalah Bu Ani tersebut, dan Bu Ani juga bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, bagus sekali Bu Vivi. Jadi saya sebagai observer juga tadi melihat dan mendengarkan bagaimana tadi Bu Vivi sudah bisa membantu coach dalam menemukan solusi dan solusi pada masalah-masalah tadi. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan Tirta. Dan tadi Bu Vivi sudah berusaha menggali coach untuk memberikan menemukan solusi dan menemukan jawaban atas kesalahannya. Dan juga coaching tadi sudah terlihat bagaimana sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Oke, terima kasih Pak Ilham. Kemudian mungkin yang terakhir nih Bu Vivi, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan
dari hasil coaching tadi yang sudah dilakukan kepada Bu Ani tadi? Baik Pak Ilham, dari hasil coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya akan belajar dan berlatih lagi tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga saya lebih bisa lagi menggali Ibu Ani dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Ibu Ani. Oke, Bu Pipi. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat melakukan coaching lagi ya, sehingga demikian observasi kita pada kali ini. Semoga ada manfaatnya. Bagi dan saya juga tutup pada sesi kali ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham. Assalamualaikum Bu Pipi. Waalaikumsalam Bu Ani. Apa kabarnya hari ini Bu Ani? Alhamdulillah sehat Bu Pipi, tapi hari ini ada hal yang sangat mengganggu di pikiran saya. Bolehkah saya meminta bantuan Bu Pipi untuk mencarikan solusi tentang permasalahan yang sedang saya alami? Baik Ibu Ani, hari ini kita akan membahas tentang masalah apa ya Bu Ani? Dan kalau boleh tahu, apa tujuan Bu Ani dalam coaching kali ini? Saya ingin dari pertemuan kali ini saya menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang sekarang sedang saya alami. Begini Bu Pipi, saya mengajar di kelas 12 pemasaran. Saya biasanya mengajar itu di jam pertama. Akhir-akhir ini banyak siswa di kelas saya yang sering terlambat, dan itu tentu akan menjadi penyebab tidak konsentrasinya terhadap teman-temannya di kelas. Nah, untuk itu saya ingin mencari solusinya bagaimana siswa ini tidak terlambat lagi Bu Pipi. Oke, baik Bu Ani, itu tujuan yang sangat bagus sekali. Mari kita mulai proses coaching kita hari ini. Jadi sekarang bisa Bu Ani ceritakan lebih detail tentang masalah siswa Bu Ani yang sering datang terlambat ke sekolah yang sedang Bu Ani hadapi hari ini. Baik Bu Pipi, begini saya akan mengajar di kelas 12 ini di jam pertama. Logikanya di jam pertamanya itu tidak banyak siswa yang terlambat. Ternyata setiap kali pertemuan dengan saya rata-rata anak-anak ini terlambat 15-30 menit, dan itu tidak hanya satu atau dua orang. Jadi ada sampai 5 orang terlambat. Mungkin begitu Bu. Wah, cukup banyak sekali ya Bu Ani ya. Kira-kira penyebabnya apa Bu Ani? Sejauh ini saya sudah memanggil dan menanyakan alasannya kepada siswa yang terlambat. Rata-rata mereka terlambatnya hampir 30 menit. Itu disebabkan yang beragam Bu Pipi. Ada yang karena bangun kesiangan, dia main game semalaman, terus jarak rumah ke sekolah itu jauh dan itu tidak didukung oleh kendaraan secara pribadi, sehingga mereka harus menunggu kendaraan umum terlebih dahulu. Dan ada juga yang memang harus membantu orang tuanya dulu di rumah, sehingga memang terlambat. Itu alasan yang diberikan Bu. Oke, baik Bu Ani. Sejauh ini apa yang sudah Bu Ani lakukan untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama, saya sudah menegur siswa yang terlambat tersebut. Kemudian saya berkoordinasi dengan wali kelas dan guru BK-nya bagaimana cara mengatasi siswa yang sering terlambat ini. Kemudian saya juga sudah menyampaikan kepada orang tuanya melalui grup WhatsApp. Namun masalah ini tidak juga selesai Bu Pipi. Oke, baik Bu Ani. Sekarang kita akan membahas rencana aksi untuk mengatasi masalah ini. Kira-kira rencana aksi yang akan Ibu Ani lakukan ini untuk mengatasi masalah ini gimana Bu Ani? Apa ya Bu ya? Saya sudah mulai memikirkan beberapa rencana sih Bu dari yang sudah saya lakukan tadi. Mungkin saya belum membuat keyakinan kelas di kelas saya. Mungkin itu akan saya lakukan terlebih dahulu. Yang kedua, saya akan membuat jadwal secara rutin pertemuan dengan orang tua siswa secara daring ataupun dengan WhatsApp
dengan melibatkan wali kelas dengan guru BK sehingga bisa lebih mengontrol kehadiran siswa ini di kelas. Yang ketiga, mungkin saya akan memberikan penguatan-penguatan dan motivasi bagi siswa yang memang sudah ada kemajuan tidak terlambat lagi. Oke, bagus sekali Bu Ani. Rencana aksi apa yang akan Ibu Ani lakukan selanjutnya? Mungkin yang saya prioritaskan untuk lebih dekat dilakukan, yang pertama saya akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu Bu Pipi. Setelah itu mungkin nanti akan saya komunikasikan dengan orang tua siswa sehingga rencana ini tidak saya sendirian, didukung oleh orang tua dan wali kelas. Oke, mantap sekali Bu Ani. Jadi kira-kira kapan rencana aksi ini akan Bu Ani lakukan? Kebetulan besok saya masuk kelas dengan kelas ini yang banyak siswa terlambat. Mudah-mudahan besok saya bisa melakukan dan membuat keyakinan kelas di kelas Bu Pipi. Oke, baik Bu Ani. Mungkin sekarang saatnya ya Bu Ani untuk menentukan tanggung jawab masing-masing. Ya, saya akan bertanggung jawab untuk membuat keyakinan kelas yang baru dengan seluruh kelas dan mengevaluasi secara bersama-sama dengan wali kelas, dengan guru BK dan tentunya dengan orang tua sehingga rencana ini berhasil dan memang ada kemajuan yang signifikan. Oke Bu Ani, saya akan terus mendukung Bu Ani dalam penerapan rencana aksi ini. Jadi jika Bu Ani ada kesulitan, jangan ragu untuk menghubungi saya lagi. Oke, terima kasih Bu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah ini. Baik Ibu Ani, sesi coaching hari ini sudah selesai. Semoga rencana aksi Bu Ani bisa berhasil mengatasi masalah siswa yang sering datang terlambat sekolah. Oke, terima kasih Bu Pipi atas waktu dan kesempatannya hari ini. Semoga saya tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Mari saya permisi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum Bu Pipi. Waalaikumsalam Pak Ilham. Gimana kabar Bu Pipi pada hari ini? Alhamdulillah Pak Ilham baik. Pak Ilham gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, jadi saya dengar Bu Pipi pada hari ini mau melakukan coaching ya? Iya betul sekali Pak Ilham. Oke, nah jadi pada saat coaching, kita terkos dengan coachingnya, saya akan coba mengamati dan akan saya nilai dengan sesuai dengan penilaian. Nah, seperti apa ya penilaiannya? Mungkin apakah sudah menggunakan pertanyaan bobot, sudah sesuai dengan alur cerita, dan juga sudah sesuai dengan kata-kata kunci atau belum. Nah, dan juga nanti jangan lupa Bu Pipi, juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti ada namanya kemitraan, ada namanya proses kreatif, dan juga ada maksimal kompetensi. Oke, baik Pak Ilham. Dan juga sebelum melakukan coaching, sebagai catatan awal, saya juga mesti menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Oke, yang pertama gini, kompetensi apa mungkin yang akan Ibu Pipi kembangkan pada coaching kali ini? Ya Pak Ilham, mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, pertanyaan kedua, itu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan yang secara spesifik? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, juga yang ketiga, itu indikator mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Pak Ilham, mungkin saya ingin menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang saya hadapi Pak Ilham. Oke, cukup jelas Bu. Jadi mungkin demikian dulu pada saat praktisi kali ini. Nah, silakan Bu Pipi lakukan coaching ya. Oke, terima kasih Pak Ilham. Demikian video dari kami. Semoga bermanfaat.